Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang Maha Terpuji karena telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada manusia mulia, kepada pemimpin para nabi, kepada junjungan besar nabi kita Rasulullah SAW, dan kepada para istri-istrinya serta keturunan-keturunannya dan para sahabat yang telah berjuang untuk kemajuan Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Al-ayah. Dan kami berikan ujian atau cobaan kepada mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Saudaraku seiman, saat ini masyarakat dunia dibuat panik dan kalang kabut oleh makhluk super kecil ciptaan Allah yang bernama virus corona atau COVID-19. Virus ini tidak pandang bulu dalam menyerang korbannya di seluruh dunia, baik rakyat biasa maupun para pejabat pemerintah, kaum selebritis, dan juga para atlet dan olahraga. Adalah satu keniscayaan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bentuk ujian atau cobaan buruk dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Menurut konsepsi Al-Quran, tidak satupun manusia sepanjang hidupnya yang terbebas dari ujian atau cobaan Allah. Hanya kematian sajalah yang membebaskan mereka dari ujian atau cobaan Allah, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Adapun tujuan dari adanya ujian atau cobaan adalah yang pertama, agar manusia kembali kepada kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan para nabi dan rasulnya. Yang kedua, agar umat manusia terus-menerus berlomba untuk menghadirkan karya-karya terbaik dalam hidupnya. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui siapakah di antara hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berjuang dan bersikap sabar dalam perjuangan. Firman Allah di Quran surat Muhammad ayat 31, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, wujud dari ujian atau cobaan itu bermacam-macam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana sikap terbaik yang perlu diambil sebagai orang beragama untuk menangkal serangan COVID-19? Yang pertama, berikhtiar menghindarinya dengan memperhatikan hukum sunnatullah. Misalnya, kita harus mencuci tangan ketika akan makan atau minum atau baru datang dari bepergian. Yang kedua, kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar. Bahkan kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Seperti firman Allah di Quran Surat Ali Imran, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang yang mukmin bertawakal. Yang ketiga, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta virus corona. Kita mohon pertolongannya, sebab pandemi COVID-19 ini akan musnah dengan cepat jika Allah menghendakinya. Karena itu, mari kita berdoa kepadanya disertai kesabaran dan istiqomah, mengerjakan sholat serta diiringi keyakinan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan dari Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Allahu a'lamu bishawab.